Kalau menulis ijazah dengan tabel, orangnya masih berpikir ini yang mana, ini yang mana, terlalu lama kayaknya. Kalau dibuatkan aplikasi seperti ini, kita printkan, kita tulis sendiri atau orang lain yang menulis, itu sangat enak. Baik Bapak Ibu Guru kelas 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah, terutama Bapak Ibu Guru yang kelas 6 yang mau menulis ijazah, ini saya share tentang aplikasi nilai ijazah kelas 6 ya. Aplikasi nilai atau penulisan ijazah. Aplikasi sederhana ini saya buatkan dari Excel. Bapak Ibu bisa download gratis. Ini berikut petunjuk-petunjuk untuk tahun ini. Gratis, cukup bayar dengan subscribe saja ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya ulas sedikit aplikasi sederhana yang saya buat dari Excel. Ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam menulis ijazah. Untuk yang pertama, ini adalah identitas sekolah. Kebetulan saya sekolah di SD Negeri 1 Buahan, Kintamani, Bangli, Bali. Untuk tanggal penerbitan ijazah ini saya belum terlalu fix ya, ini di tanggal berapa. Mungkin ada kesepakatan atau informasi dari pusat, saya belum tahu juga. Kemarin sempat webinar, mungkin saya yang lupa. Bapak Ibu Guru yang tahu silakan komen di kolom komentar. Untuk data siswa, ini data siswa yang tahun lalu. Ini saya sesuaikan untuk yang sekarang aplikasinya. Maksudnya aplikasi ini sudah saya sesuaikan dengan juknis yang ada sekarang. Tapi apabila ada yang kurang, ada yang kelebihan, bisa Bapak Ibu komen atau revisi sendiri, karena sheet-sheetnya ini tidak saya protek ya Bapak Ibu. Ini ada data siswa yang dibutuhkan, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, NIS, dan NIS. Tentunya ini harus valid, harus benar sesuai akta ya, akta kelahiran. Untuk selanjutnya nilai ujian sekolah. Di sini ada dua, sesuai juknis, hanya nilai ujian sekolah. Jadi saya buatkan nilai ujian sekolah ini. Untuk muloknya bisa ditambah sendiri. Apabila lain daerah, ada bahasa daerah, bahasa Jawa, ini bisa diganti juga. Ini cukup diganti ya. Untuk lainnya sudah otomatis. Untuk ijazahnya seperti ini. Ini saya buatkan rumusnya sangat simpel, dari VLOOKUP saja. Ini pack 1, ini pack 2 ya. Nanti bisa dibolak-balik. Ini mencarinya melalui rumus VLOOKUP saja. Ini membaca dari tabel ini, tabel nilai ujian sekolah. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya yang menulis ijazah sangat enak, tidak perlu langsung tulis saja, mencontoh saja ya. Kalau menulis ijazah dengan tabel, orangnya masih berpikir ini yang mana, ini yang mana, terlalu lama kayaknya. Kalau dibuatkan aplikasi seperti ini, kita printkan, kita tulis sendiri atau orang lain yang menulis, itu sangat enak. Ini sesuai ijazah yang sesuai petunjuk tahun 2002 ya. Sesuai petunjuk tahun 2022 maksudnya. Nah, ini petunjuknya. Ini yang di-share Pak Mukti kemarin, juga ada di folder G Drive, Google Drive-nya. Bisa Bapak Ibu
download ini petunjuknya. Ini juga ada juknis ijazah, Permendikbud Ristek nomor 1 tahun 2022. Ini juga bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kita kembali ke aplikasi sederhana ini ya, aplikasi untuk penulisan ijazah. Ini sudah saya sesuaikan, saya sesuaikan. Ini sudah saya sesuaikan, dan NISN, kota, provinsi, nama. Untuk nama ini juknis sekarang besar semua ya. Nanti kalau saya salah silakan komen di bawah untuk meluruskan ya. Bapak Ibu juga bisa langsung membaca juknisnya. Untuk nilai bulat seperti ini, kalau rata-rata bisa di belakang loma bisa 2 digit ya. Cara pengeprintannya bagaimana? Pengeprintannya ini saya buatkan sederhana saja. Nomor 1 berarti absen nomor 1, nomor 1 berapa ya. Untuk nomor, misalkan nomor 5, ketik aja 5, maka muncul data nomor 5, tinggal di print. Kalau di print bolak-balik berarti print halaman 1 dulu, nanti dibalik halaman 2 dulu. Oke, saya rasa Bapak Ibu guru sudah paham untuk hal Excel seperti ini. Ini saya buatkan juga untuk ijazah yang mencantumkan nilai rapot ya. Karena kemarin juga di webinar ada yang mencantumkan nilai rapot seperti tahun-tahun yang lalu. Ini untuk nilai rapot semester 7 sampai 11. Ini P masuknya ini pengetahuan, K keterampilannya ya. Ini saya rata-ratakan, ini saya rata-ratakan juga. Ini nilai rapot ini adalah rata-rata dari jumlahnya ya. Ini sampai sini Bapak Ibu guru bisa hanya mengganti yang warna putih saja. Ininya nanti otomatis. Ini untuk yang ada nilai rapotnya. Kemudian direkap nilai rapot ini sudah otomatis karena ini untuk dibaca di nilai rapot dan US ini juga otomatis. Untuk ini kita bisa menyesuaikan apakah nilai rapot itu diambil 50% atau nilai US 50%, atau kalau dulu itu ada 30%, 70%. Kalau sesuai juknis sebetulnya memang hanya ujian sekolah saja. Kemarin ada gambaran diambil juga dari nilai rapot. Saya sendiri masih berpikir dan menunggu petunjuk dari dinas bagaimana semestinya. Ini sudah otomatis, ini nilai ijazah. Kalau ini sudah yang saya bahas tadi, nilai ijazah ini sudah otomatis, kita cuma menggunakan VLOOKUP saja untuk membaca tabel ya. VLOOKUP ini sama seperti yang ini, hanya nilainya yang tidak sama. Cuma tinggal Bapak Ibu guru mau menggunakan yang nilai ujian sekolah saja atau dengan ada nilai rapotnya, ada plus US ya, nilai rapot dan US. Kalau mau nilai rapot plus US berarti nilai ujian sekolah tetap dicantumkan, terus nilai rapot dicantumkan pakai yang terakhir ini, sheet terakhir ini ijazahnya ya. Mungkin itu saja, atau perlu saya bagaimana caranya menggunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP itu gampang sekali. Misalkan kita di sini mau mencari data sesuatu, kita ambil rumus VLOOKUP di sini. Nah, ini sudah ada VLOOKUP. VLOOKUP artinya melihat dengan vertikal, vertikal. Look
kita carinya di mana? Misalkan dari nilai rapot ini. Nah, kita carinya di sini misalkan. Oh, nah. Ini harus angka tadi. Nah, ini ada angka. Sheet ini kita ada angka 12 tadi ya, seperti di rapot seperti ini, seperti ini maksudnya. Nah, nilai ini terus kita kunci mana nih, kita kunci F4. Nah, kita kunci ada simbol US dollar. Tabelnya di mana? Mau melihat dari mana? Dari ini misalkan. Berarti ini kita segini aja dulu. Nah, kan ini hanya contoh. Kita kunci juga tombol F4. Nah, terus kolom nomor berapa? Misalkan nomor 7. Kolom ini seperti ini, kolom ini seperti ini. Kolom keberapa? Kalau ini kolom kelima, 9, ini kolom makanya kita buat urut 1, 2 sampai seterusnya supaya kita membaca yang kolom yang keberapa. Ini kelima misalkan. Ini berarti kita ketik aja 5 saja. Nah, kolom kelima. Oke, itu saja sih. Oke. Nah, tadi mana yang nomor 1 ini belum ini tadi. Nah, ini berarti nomor urut 1 maksudnya. Nomor urut siswa 1 ini 2. Begitulah cara membuat VLOOKUP, rumus VLOOKUP. Bagaimana misalkan ini nilai agama, ini bahasa Indonesia, cukup kita copy saja. Kita copy, ini paste di sini. Ini kan masih paste biasa. Ini paste sini kan ini masih nomor 5. Nomor 5 kita untuk bahasa Indonesia nomor berapa? Kita lihat aja di sini. Untuk bahasa Indonesia nomor 13. Ini 13 kan nilainya. Maka ini kolom 13. Jadi ini jadi untuk siswa nomor urut 2 nilai bahasa Indonesia 79. Ini adalah sedikit singkatnya cara menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, saya delete. Yang penting Bapak Ibu bisa menggunakan ini, bisa bisa mudah menulis rapot, menulis ijazahnya. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu guru. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang salah mungkin kata-kata saya, silakan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Untuk file link draftnya saya cantumkan di kolom video ini ya, di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.